Nah, kali ini kita akan membahas tentang kalimat isim yang diropakan di antara marfu'atil asma yang jumlahnya ada 7 di dalam kitab Jurumiyah. Yang pertama adalah fa'il dan yang kedua adalah pengganti daripada fa'il. Kalau di sini disebut dengan babu al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa yusamma naibal fa'il. Nah, lebih populer, lebih gampang dinamakan dengan naibul fa'il. Malah lebih baik dinamakan naibul fa'il. Karena bukan hanya saja maf'ul yang menggantikan fa'il, karena terkadang yang menggantikan fa'il itu bukan maf'ul. Kadang dari jar majrur, kadang juga dari dzarab, sehingga bab naibul fa'il itu lebih pantas, pengganti fa'il. Apa ini naibul fa'il? Naibul fa'il itu adalah wahwal ismul marfu' alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Naibul fa'il adalah kalimat isim yang diropakan alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Jadi kalimat isim diropakan harusnya ada fa'il bersama dia, malah fa'ilnya tidak disebutkan, fa'ilnya dibuang. Contohnya seperti awalnya doroba zaidun amron. Doroba zaidun amron, telah memukul Zaid kepada Amr. Dibuang fa'ilnya mana? Zaid. Jadi duriba amrun, dipukul Amr. Jadi Amr yang tadinya adalah maf'ul, karena fa'ilnya dibuang, maka kedudukannya menjadi naibul fa'il. Maka hukum fa'il kepada dia, yaitu yang tadinya maf'ul bih harus nasab, maka dia hukumnya harus rofa karena naibul fa'il, pengganti daripada fa'il. Kemudian fi'ilnya juga ada perubahan. Nanti kita bahas juga perubahan daripada fi'il. Atau di sini contoh seperti ada seperti di sini ayat Allah Subhanahu wa taala, di tengah di situ ada wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia dhaifan, secara lemah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, dalam keadaan ketidakmampuan. Nah, wa khuliqal insan, nah al insan ini adalah fa'il, naibul fa'il. Wa khuliqal insan, diciptakan manusia, yaitu ya fa'ilnya adalah maklum, yaitu Allah. Karena yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Jadi asalnya adalah khalaqallahul insan, Allah menciptakan manusia, dibuang fa'ilnya. Wa khuliqal insan, manusia diciptakan. Nah, naibul fa'il atau dibuangnya fa'il ini banyak tujuan-tujuan, karena ada tujuan ligordin minal agrod. Jadi dibuangnya fa'il itu biasanya ada tujuannya. Nah, di antaranya yang contoh tadi firman Allah, kenapa fa'ilnya, lafaz Allahnya dibuang? Lil ilmi bihi. Tujuannya itu ya karena sudah maklum yang menciptakan itu adalah Allah, sehingga tidak disebutkan lagi manusia diciptakan. Tidak perlu dipertanyakan lagi siapa yang menciptakannya, sudah maklum yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tujuannya seperti ada yang lain, yaitu khauf. Seperti Zaid tahu bahwa harta Zaid tahu bahwa harta Amr di ada yang nyolong gitu. Ada yang mengambil. Nah, sehingga dia mengatakan suriko malu amrin. Suriko malu amrin.
Karena dia takut, padahal dia tahu yang mengambil harta Amr itu adalah Khalid. Harusnya saroko Khalidun mala amrin. Nah, dibuang lafadz Khalidnya, fa'ilnya, karena dia takut menyebutkan namanya. Gitu. Sehingga suriko malu amrin. Dicolong harta Amr yang tadinya sudah mengambil atau menyolong, maling. Khalid ada harta Amr, cuma dia buang fa'ilnya karena khauf, karena takut. Mungkin masih ada banyak lagi alasan atau gorod, tujuan-tujuan dari dibuangnya fa'il di kitab-kitab yang pembahasannya lebih luas lagi. Intinya yang disebut naibul fa'il itu adalah isim yang diropakan, kemudian fa'ilnya tidak disebutkan sehingga dia menjadi pengganti daripada fa'il. Baik itu dari maf'ul bih, terkadang juga dari dzarab. Ketika tidak ada maf'ul bih maka jadilah dzarab ataupun jar majrur. Akan tetapi fi'il madi atau fi'il mudhari, fi'ilnya itu berubah. Jadi fi'il yang menempel, fi'il yang mempunyai fa'il disebutnya fi'il maklum. Jadi maklum. Maklum itu maklum fa'ilnya. Ada fi'il yang majhul. Nah, kalau naibul fa'il itu namanya fi'ilnya fi'il majhul. Fi'il yang majhul, yang samar fa'ilnya, tidak diketahui karena dibuang. Nah, maka keadaannya pun beda antara fi'il maklum dengan fi'il majhul. Seperti fi'il maklum saroko, kholako, doroba. Fi'il majhul suriko, duriba. Nah, sebagaimana di sini diterangkan, fa in kanal fi'lu madiyan dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Maka andai kata fi'il itu adalah fi'il madi, dumma awaluhu, didomahkan huruf awalnya. Doroba jadi du, huruf awal didomahkan. Wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Doroba huruf sebelum akhir apa? Ro. Berarti doroba jadi duriba, didomahkan huruf awal dan dikasrohkan huruf akhir. Nah, itu berarti fa'ilnya dibuang. Berarti dia jadi fi'il majhul. Majhul itu ya fa'ilnya tidak ada, samar. Sehingga maf'ul bih menjadi pengganti daripada fa'il, hukumnya rofa. Sehingga disebut naibul fa'il. Contoh kholako jadi khuliko, gitu. Seperti kalau dari rubai, akroma, ukrima. Tadinya dari akroma didomakan huruf awal u, dikasrokan huruf sebelum akhir jadi ukrima. Dan dalam arti itu cuma beda sedikit dalam pengertiannya. Seperti kalau doroba memukul, kalau duriba dimajhulkan berarti dalam bahasa Indonesia dipukul. Seperti saroko, maling, suriko, dipaling, dicolong gitu. Seperti kholako, menciptakan, khuliko, diciptakan. Nah, seperti itu. Nasoro, menolong, nusiro, ditolong, fataha, membuka, futiha, dibuka. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau fi'il khumasi yang diawali dengan hamzah, contoh seperti inkasaro, pecah. Kalau dipecahkan kusiro. Jadi yang didomahkan bukan huruf awalnya saja. Tadinya inkasaro, kusiro. Jadi didomahkan huruf awal dan huruf ketiga. Nah, kalau khumasi nih, kalau fi'ilnya ada 5 hurufnya seperti inkasaro. Huruf awal didomah huruf ketiga yaitu inkasaro kaf didomah juga kusiro. Begitu pula yang sudah si istaghfaro
Istughfira. Jadi yang didomahkan huruf awal dan huruf ketiga. Kalau yang bukan diawali dengan hamzah seperti takallama, maka tukullima. Huruf pertama dan huruf kedua. Takallama, tukullima itu didomahkan. Tetap tapi huruf sebelum akhir dikasrohkan. Itu bagi fi'il madi. Wa in kana mudhari'an dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jika itu dia fi'il mudhari', maka didomahkan huruf awal. Mana fi'il mudhari'? Fi'il yang diawali dengan salah satu dari huruf anaitu. Contoh doroba fi'il madi, fi'il mudhari'nya yadribu. Berarti ketika majhul fa'ilnya dibuang, dumma awaluhu yud wa futiha ma qabla akhirih, dipatahkan huruf sebelum akhir. Yudrabu, yadribu jadi yudrabu, yansuru jadi yunsaru, yaftahu jadi yuftahu, yakhruju yukhraju. Nah, yankasiru yunkasaru, yukrimu yukramu. Jadi didomahkan huruf awal, dipatahkan huruf sebelum akhir. Jadi patokannya itu cuma beda antara fi'il madi dan fi'il mudhari' di huruf sebelum akhir. Dua-duanya fi'il madi dan fi'il mudhari' didomahkan awalnya, dan kalau fi'il madi dikasrohkan huruf sebelum akhir, fi'il mudhari' dipatahkan huruf sebelum akhir. Seperti yudrabu zaidun. Yudrabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Ada di situ contohnya di paling bawah. Yudrabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi adomatu dhahirah atau litajarrudihi. Wa alamatu raf'ihi adomatu dhahirah. Zaidun naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi adomatu dhahirah. Atau yudrabu fi'lun majhul marfu'un litajarrudihi wa alamatu raf'ihi adomatu dhahirah. Zaidun naibul fa'il marfu' alamatu raf'ihi adomatu dhahirah. Wa huwa ala kismaini. Wa huwa ala kismaini. Nah, naibul fa'il ini terbagi dua. Sebagaimana fa'il terbagi dua, ada fa'il zahir, ada fa'il mudmar. Begitu pula naibul fa'il. Ada naibul fa'il zahir, ada juga naibul fa'il mudmar. Naibul fa'il zahir berarti naibul fa'il dibentuknya dari isim zahir. Sedangkan naibul fa'il mudmar berarti dari fa'il, naibul fa'ilnya itu dari isim mudmar. Fadzahiru nahwu qaulika. Naibul fa'il zahir contohnya seperti duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun. Duriba fi'lun madi majhul mabniun alal fathi dhahir. Zaidun naibul fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi adommatu dhahirah. Wa yudrabu fi'lun mudhari'un majhul wa alamat marfu'un litajarrudihi wa alamatu raf'ihi adommatu dhahirah. Zaidun naibul fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi adommatu dhahirah. Wa ukrima amrun, sama, seterusnya juga sama. Ukrima fi'lun madi mabniun al fathi dhahir, atau bisa disebutkan juga fi'lun madi majhul mabniun al fathi dhahir. Amrun naibul fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi adommatu dhahirah. Wa yukramu amrun, sama. Wal mudmaru nahwu qaulika. Naibul fa'il mudmar itu ada contohnya seperti duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Duribtu yaitu duribtu fi'lun madi mabniun alal fathil muqaddar. Bisa fi'lun madi mabniun alas sukun litisolihi bidomiril raf'i atau bidomiril mutaharrik. Terus tu atta mabniun domirun mabniun alal dommi fi mahalli raf'i fa'il
fi mahalli raf'i naibul fa'il di sini. Wa duribna seperti itu juga. Fi'lul madi mabniun 'alal fathil muqaddar. Na dhamirun muttasilun mabniun 'alas sukun fi mahalli raf'i naibul fa'il. Wa duribta sama. Cuma duribtu lil mutakallim, untuk orang yang berbicara. Duribtu, saya dipukul. Wa duribna mutakallim ma'al ghair, kita dipukul. Wa duribta lil mukhatab mudzakkar, mukhatab mufrad mudzakkar, untuk satu laki-laki. Duribta, kamu telah dipukul. Wa duribti mufradah mukhatab muannasah mukhatabah, kamu dipukul, perempuan satu. Wa duribti. Wa duribtuma untuk musanna, baik itu mudzakkar ataupun muannas sama. Wa duribtuma, kalian berdua telah dipukul. Wa duribtum jamak mudzakkar. Wa duribtunna jamak muannas. Wa duriba, wa duribat, wa duriba, ini buat ghaib. Wa duriba, dia sudah dipukul, satu. Wa duribat, dia perempuan, satu, sudah dipukul. Wa duriba, mereka berdua. Nah. Wa duribu, mereka buat laki-laki. Wa duribna, mereka buat perempuan. Nunnya disebut nun niswah. Wa duribu fi'lun madi majhul mabniun 'alal fathil muqaddar, atau bisa mabniun 'ala dhammi litisalihi biwawil jam'i. Al-wawu wawul jam'i mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'i naibul fa'il. Wa duribna sama fi'lun madi mabniun 'alal fathil muqaddar, bisa al-fathil muqaddar. An-nunu dhamir jam'un niswah mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'i naibul fa'il. Nah, selesai tadi pembahasan tentang naibul fa'il. Jadi naibul fa'il terbagi menjadi dua, ada naibul fa'il zahir, ada naibul fa'il mudmar atau dhamir, sama saja. Yang mana naibul fa'il itu adalah ketika fa'il dibuang, maka maf'ul bih menggantikan posisi daripada fa'il. Dan terkadang juga ada dari dzarab menggantikan dari naibul fa'il. Oh, tadi belum ada contoh dzarab ya. Dzarab mungkin seperti atau jar majrur juga, seperti contoh seperti marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin jadi murra bi Zaidin. Jadi marartu tadinya tu adalah fa'il daripada lapad maror atau daripada lapad marra. Tak itu jadi fa'il, tak dibuang yaitu fa'ilnya, jadi murra Zaidun. Murra bi Zaidin. Bi Zaidin jadi naibul fa'il. Bab selanjutnya yaitu babul mubtada'i wal khabari. Yaitu tadi kita sudah bahas naibul fa'il nomor 2 daripada marfu'atil asma. Ini satu bab sekaligus dua dari marfu'atil asma. Jadi yang pertama fa'il, kedua naibul fa'il, ketiga mubtada, dan keempat khobar. Jadi ketiga dan keempat dalam satu bab, karena dia saling berkaitan. Di mana ada mubtada, galibnya, kebiasaannya pasti ada khobar. Karena kadang ada mubtada yang tidak mempunyai khobar, disebutnya mubtada lahu fa'ilun sadda masadal khobar. Dan khobar juga kadang mubtadanya sudah bukan menjadi mubtada, kadang tidak ada mubtada, adanya isim kana atau isim inna. Tapi galibnya setiap mubtada ada khobar, maka ketika ada khobar juga ada mubtadanya. Pertama, apa itu dulu mubtada? Mubtada, al-mubtada'u huwal ismul marfu'u al-'ari anil awamilil lafziyah. Mubtada itu adalah isim yang diropakan al-'ari anil awamilil lafziyati,
yang kosong dari amil lafzi. Maksudnya yang kosong dari amil lafzi, jadi ketika ada isim diropakan atau isim ada di awal kalimat kosong dari amil, tidak ada yang memerintahkan dia dari segi lapad, seperti Zaidun qaimun. Nah, Zaidun ini adalah isim diropakan, dan sebelum Zaid ini kosong, tidak ada amil, tidak ada seperti kalau ada lapad ja'a berarti ja'a Zaidun, atau ro'aitu Zaidan, atau marartu bi Zaidin. Jadi sebelum Zaid ini enggak ada. Zaidun langsung kalimat pertama. Nah, ketika isim ada di pertama diropakan, maka dia adalah mubtada. Contohnya seperti Zaidun qaimun. Zaidun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Qaimun khabarun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Dan khabar, wal khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Khabar itu adalah isim yang diropakan, al musnadu yang disandingkan kepada mubtada. Jadi setelah mubtada ada lagi yang disandingkan, isim yang diropakan, maka dia menjadi khobar. Khobar itu menceritakan daripada mubtada. Zaid itu berdiri. Zaidun qaimun. Contohnya tadi, Zaidun qaimun. Atau contoh seperti yang tasniyah, wa zaidani qaimani. Zaidani fa'il, zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Az-zaidani mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dhammah li'annahu al-musanna. Qaimani khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dhammah li'annahu al-musanna. Contoh yang lanjutnya, wa zaiduna qaimuna. Contoh jamak. Az-zaiduna mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Qaimuna khabarun marfu' wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammah li'annahu min af'alil khamsah, li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Nah, mubtada dan khobar ini terbagi, pertama mubtada yang terbagi, wal mubtada'u qismani. Mubtada itu terbagi menjadi dua, dhahirun wa mudmarun. Sama saja. Mubtada ada mubtada dhahir, ada juga mubtada mudmar. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Mubtada dhahir yaitu mubtada yang dibentuk daripada isim dhahir, tadi sudah contohnya seperti yang tadi. Zaidun qaimun, zaidani qaimani, dan zaiduna qaimuna, itu contoh mubtada dhahir. Contoh mubtada mudmar. Mubtada mudmar ini, wal mudmaru isna asyara. Mubtada mudmar itu ada 12. Mana? Wahya ana, wa nahnu saya, wa nahnu dan kita, wa anta kamu, wa anti kamu, wa antuma kamu berdua, wa antum mereka kalian, wa antuna mana lagi nih? Wa antunna kalian perempuan, wa huwa dia, wa hiya dia juga, wa huma dia berdua, wa hum mereka, wa hunna mereka perempuan. Contohnya nahwu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asbaha dzalika. Ana mubtadaun ana dhamirun, ana dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'i mubtada. Qaimun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Wa nahnu juga, nahnu dhamirun munfasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i mubtada. Qaimuna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu qaimuna khabarun marfu' wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammah li'annahu jam'ul mudzakkar as-salim. Wa ma asbaha dzalika, tinggal contoh-contoh yang lainnya seperti anta qaimun, anti qaimatun.
Seperti kita bikin semua dari lafaz qaim. Ana qaimun, ana qaimun. Wa nahnu qaimuna. Anta qaimun. Wa anti qaimatun. Antuma qaimatani. Antum qaimuna. Antunna qaimatun. Wa huwa qaim. Ia qaimatun. Huma qaimani. Hum qaimuna. Hunna qaimatun. Jadi patokannya pokoknya setiap ada domir yang 12 ini sering dibaca huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, yang 12 ini dimanapun dia berada pasti biasanya menjadi mubtada. Pokoknya bertemu daripada domir 12 ini pasti dia menjadi mubtada. Kadang ada sih yang tidak menjadi mubtada, tapi paling juga menjadi domir menjadi taukid dari domir mutasil seperti idrib anta. Idrib anta itu bukan jadi mubtada, dia jadi taukid dari domir yang disimpan dari lafaz idrib fi'il amr. Selain itu kebanyakan atau mungkin semua daripada domir yang 12 ini menjadi mubtada. Jadi setiap ada ana, huwa, hiya, huma, anta, antuma, anti, itu semua menjadi mubtada. Kemudian khobar juga terbagi. Wal khobaru kismani, mufradun wa ghairu mufradin. Khobar itu terbagi menjadi dua. Ada khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Atau bisa disebut dibagi khobar jumlah, khobar ghair jumlah. Kalau di sini khobar mufrad dan juga khobar ghair mufrad. Fal mufradu nahu zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Khobar mufrad itu khobar apa? Nah, maksud mufrad ini bukan menunjukkan satu, bukan. Mufrad ini adalah malaisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Ada di tengahnya di halaman 75 itu di atas 3 baris dari bawah. Wal muradu bil mufradi huna ma laisa jumlatan wala shibhaha. Yang disebut mufrad di sini bukan mufrad menunjukkan satu, berarti yang dimaksud mufrad adalah laisa jumlatan, bukan jumlah, dan bukan shibhul jumlah. Jumlah itu yaitu jumlah itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, yaitu sudah kalam biasanya. Sudah lengkap, ada mubtadanya, ada khobar. Mubtada dan khobar sudah lengkap, malah menjadi khobar. Nah, berarti itu disebutnya khobar jumlah. Atau shibeh jumlah, yaitu ada dua, dhorob dan jar majrur. Jadi jumlah ada dua, jumlah ismiyah, mubtada khobar, ada juga jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il menjadi khobar. Dan shibeh jumlah ada dua, dhorob dan jar majrur. Maka khobar mufrad ini termasuk mufrad sekalipun lafadznya tasniyah. Contohnya seperti zaidun qaimun wa zaidani qaimani. Nah, qaimani ini khobar apa disebutnya? Khobar mufrad. Jangan dikatakan khobar tasniyah. Memang dalam keadaan lafadznya dari segi jumlah itu adalah tasniyah, menunjukkan dua. Akan tetapi disebut khobar mufrad apa ghair mufrad, dia disebut khobar mufrad, yaitu bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Wa zaiduna qaimuna, begitu pula qaimuna khobar mufrad sekalipun dia bentuknya jamak, karena dia bukan jumlah dan syibh jumlah. Nah, berarti wa ghairul mufradi, khobar ghair mufrad ini adalah khobar jumlah dan syibh jumlah. Nah, khobar ghair mufrad yaitu jumlah atau syibh jumlah arba'atu asya'a. Ada 4 macam. Kenapa ada 4 macam? Karena jumlah ada 2, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah.
Sibeh jumlah juga ada dua, ada dzarab, ada jar majrur. Nah, 2 tambah 2 menjadi jumlah 4. Berarti khobar ghair mufrad itu ada 4 perkara. Mana contohnya? Yang pertama seperti satu-satu dulu. Al jarru wal majruru. Satu adalah jar majrur. Itu disebut sibeh jumlah. Wa dzarfu dan juga dzarab. Sibeh jumlah. Jadi sibeh jumlah ada dua, jar majrur dan dzarab. Disebutnya khobar ghair mufrad. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Fi'il beserta fa'ilnya. Ini disebut jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Wal mubtada'u ma'a khobarihi. Mubtada beserta khobarnya menjadi khobar lagi. Itu disebutnya khobar jumlah ismiyah. Nahu qaulika. Contohnya seperti ini. Contoh yang pertama dari jar majrur. Zaidun fiddari. Nah, Zaidun fiddari yaitu khobar ghair mufrad, yaitu jar majrur atau disebut syibhul jumlah. Zaidun mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah fi dari fi harfu jarrin. Ad-dari majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Wa jumlatul jarri wal majrur fi mahalli raf'i khobar. Bisa seperti itu, bisa seperti ini. Fi dari fi harfu jar, ad-dari majrurun bi fi wa alamatu jarri al-kasratu dhahirah. Wa jumlatul jarri wal majrur muta'alliqun bi mahdzufin taqdiruhu Zaidun kainun fid dari. Kainun khobarun marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Jadi mentakdirkan kainun bisa langsung aja fi mahalli raf'i khobar bisa. Wa Zaidun indaka juga seperti itu. Zaidun indaka contoh daripada dzarab. Mana di sini dzarab yaitu lafaz indaka. Dzarab itu menunjukkan tempat atau waktu. Zaid indaka ada di sampingmu. Zaid itu ada di sampingmu. Wa Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Indaka lafaz inda yaitu inda dzarfun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah wa huwa mudhaf. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jar mudhaf ilaihi. Wa jumlatu, jadi jumlah apa ya? Wa jumlatu dzarf wa jumlatu dzarfi wa mudhaf ilaih gimana ya? Wa jumlatu dzarfi wa madrufihi bisa gitu. Wa jumlatu dzarfi wa madrufihi fi mahalli raf'i khobar. Jadi jumlah antara dzarab dan mudhaf ilaihnya, madrufnya itu mahal ropa menjadi khobar. Khobarnya disebut khobar ghair mufrad yaitu syibhul jumlah. Lafaz indaka dzarab itu syibhul jumlah. Nanti adalah dzarab ini ada babnya di depan nanti. Termasuknya mansubatil asma, kalimat isim yang dinasobkan dzarab. Contoh yang selanjutnya wa Zaidun qama abuhu. Ini khobar ghair mufrad juga, yaitu khobar dari wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Fi'il beserta fa'ilnya tadi. Mana itu qama abuhu? Zaidun mubtada, qama abuhu itu adalah menjadi khobar sibhul jumlah. Zaidun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahirah. Qama fi'lun madi mabniun 'alal fathi dhahir. Abuhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Hu dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jar mudhaf ilaih. Wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahalli raf'i khobarun. Nah, jumlah fi'il fa'il mahal rofa khobar daripada Zaid. Yang terakhir wal mubtada'u ma'a khobarihi. Mubtada beserta khobarnya menjadi khobar. Gitu. Jadi khobar jumlah ismiyah.
Contohnya Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun biasa mubtada marfu wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahirah. Jariyatuhu. Oh, jadi gini, kalau jumlah ismiyah menjadi khobar, maka mubtada yang pertama disebutnya mubtada awal. Zaidun mubtadaul awal. Zaidun al mubtadaul awal marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jariyatuhu al mubtadaus tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah wa huwa mudhaf. Hu atau hu tu jariyatuhu, hu-nya itu alha domirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jar mudhaf ilaih. Dhahibatun khabarun li mubtada insanin marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahirah. Jadi dhahibatun jadi khabar dari jariyatuhu. Wa jumlatul mubtada atau wa jumlatul mubtada sani wal khabaruhu fi mahalli raf'i khabarun li mubtada'in awal. Jadi Zaidun jadi mubtada, jariyatuhu juga jadi mubtada kedua. Nah, dhahibatun jadi khabar dari lafaz jariyatuhu. Nah, jariyatuhu dan dhahibatun dua-duanya ini jumlah antara mubtada dan khabar menjadi khabar dari lafaz zaid. Ini disebut jumlah ismiyah menjadi khabar dari mubtada. Maka caranya itu Zaidun mubtada awal, kemudian jariyatuhu mubtada sani. Dhahibatun khobar dari mubtada sani. Nah, wa jumlatul mubtada sani wa khobar mubtada sani, khobar dari mubtada awal Zaid. Kemudian harus ada robit. Jadi kalau jumlah itu, kalau khobarnya khobar jumlah itu harus ada robit, ada penghubung antara jumlah tersebut dan mubtada. Zaidun koma abuhu. Nah, koma abuhu yaitu khobar, Zaidun mubtada kan. Harus ada robit. Robit itu apa? Pengikat atau penghubung antara mubtada dan khobar. Mana di koma abuhu itu ada robit? Mana robitnya? Itu ha. Koma abuhu, hu itu isinya domir dia. Dia itu siapa? Adalah Zaid. Zaid, koma abuhu telah berdiri. Abuhu bapaknya Zaid. Hu itu ke Zaid. Nah, antara mubtada dan khobar itu ada robit, ada penghubung. Harus ada penghubung. Begitu pula Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Penghubungnya itu adalah ha. Jariyatuhu, hu itu kembalinya ke Zaid. Jadi Zaidun Zaid, jariyatuhu pembantu atau budak, mungkinlah bisa dikatakan pembantunya Zaid, dhahibatun itu pergi. Tuh, jariyatuhu pembantunya hu itu kepada Zaid, berarti pembantu Zaid, dhahibatun itu pergi. Jadi ada robit, ada penghubung, ada pengikat antara mubtada Zaid dan khobar jumlahnya jariyatu dhahibatun, khobar jumlahnya ada penghubung, yaitu ada di situ ada hak yang hak domir yang dikembalikan kepada mubtada. Itulah berarti khobar terbagi menjadi terbagi menjadi dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Khobar ghair mufrad terbagi menjadi 4. Ada jar majrur dan dhorob, disebut dengan syibhul jumlah. Ada fi'il beserta fa'il disebut jumlah ismi'liyah, dan mubtada beserta khobarnya disebut jumlah ismiyah. Itulah pembagian 4 daripada khobar ghair mufrad. Nah, sebelum masuk ke bab selanjutnya, ada pertanyaan gitu, ada yang kurang jelas atau apa tadi? Gimana? Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ya.
Lanjut yaitu babul awamil ad-dakhilati alal mubtada'i wal khobari. Yaitu bab awamil, amil, suatu yang memerintahkan. Ad-dakhilati yang masuk alal mubtada'i wal khobari, kepada mubtada dan khobar. Kenapa di sini ada babul awamil dakhilati alal mubtada'i wal khobari? Karena marfu'atil asma itu, kita ingat-ingat lagi marfu'atil asma yang jumlahnya ada 7. Pertama fa'il, sudah kita bahas. Naibul fa'il sudah kita bahas juga 2. 3 mubtada, 4 khobar, dua-duanya sudah dibahas barusan. Itu 4. Kelima yaitu isim kana, atau isim kana, dan kelima dan keenam isim kana dan khobar inna. Karena khobar inna dan isim kana diropakkan. Nah maka sekarang karena isim kana dan khobar lapad kana dan lapad inna itu termasuk awamil, disebutnya awamil nawasihul ibtida, disebutnya yang merubah mubtada khobar, maka disebutkanlah bab tersebut, bab awamil ad-dakhilati alal mubtada'i wal khobari, atau disebut awamil an-nawasikh lil ibtida, lil alal mubtada wal khobar. Yang mana amil yang suka masuk ke dalam mubtada dan khobar itu di sini menjadi ada 3. Wahiyya kana wa akhwatuha, wa inna wa akhwatuha, wa dhanna wa akhwatuha. Kenapa dibagi menjadi 3? Karena ada yang merubah cuma awalnya. Contoh. Zaidun qaimun, mubtada dan khobar, Zaidun qaimun. Ada yang cuma merubah awalnya, yaitu masuk lapad inna. Inna Zaidan qaimun. Tadinya Zaidun qaimun. Ada lapad inna, malah berubah awalnya. Inna Zaidan qaimun. Makanya disebutnya amil nasikh. Amil nasikh itu maksudnya yang merubah, yang menyalin. Tadinya Zaidun jadi inna Zaidan qaimun, merubah awalnya. Ada yang merubah akhirnya, kana Zaidun qaiman. Zaidun qaimun, karena ada kana jadi kana Zaidun qaiman. Ada yang merubah dua-duanya, yaitu lafaz dhonna, dhonantu, tadinya Zaidun qaimun jadi dhonantu Zaidan qaiman, dua-duanya dirubah. Itu. Ada yang merubah di awalnya inna Zaidan qaimun, ada yang merubah di akhirnya kana Zaidun qaiman, ada yang merubah dua-duanya dhonantu Zaidan qaiman. Maka di sini ada 3 golongan, wahiyya kana wa akhwatuha, lapad kana wa akhwatuha, lapad kana dan saudara-saudaranya. Maksud saudara-saudaranya yaitu lapad-lapad yang lain yang beramalnya sama dengan pengamalan lapad kana. Yaitu mereka lapad kana merubah akhir daripada mubtada khobar. Wa inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya, inna dan kawan-kawannya, yaitu merubah dari awal mubtada khobar. Wa dhanna wa akhwatuha, nah dhanna wa akhwatuha ini merubah semuanya, merubah mubtada dan khobarnya. Fa amma kana wa akhwatuha. Pertama lapad kana wa akhwatuha dibahas lebih diperinci lagi. Fa amma kana, maka adapun lapad kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya lapad kana, lapad-lapad yang lain, fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Lapad kana dan lapad-lapad yang lainnya itu mereka merupakan isim dan menasabkan khobar. Mana contohnya? Seperti kanallahu ghafuran rahima. Contohnya ada di bawah tuh 79, tapi paling bawah di atasnya wa kanallahu ghafuran rahima. Wa kana disebutnya, nah kana wa akhwatuha ini disebutnya fi'il naqis. Disebutnya apa? Disebutnya fi'il naqis.
Fiil yang kurang, maksud fiil kurang ini karena dia membutuhkan khobar. Beda dengan fiil-fiil lain. Fiil lain nggak butuh khobar. Fiil lain hanya membutuhkan fa'il. Kalau nggak maf'ul bih, ini malah membutuhkan khobar. Maka disebutnya fiil naqis. Contohnya itu kana Allahu ghafurur rahima, kana fi'lun naqis. Fi'il madi naqis mabniun al fathil dhahir. Allahu ismu kana marfu' wa alamatu raf'ihi adhamatu dhahirah. Ghafurun khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Rahiman khabaru sani mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Jadi ghafurun rahiman khobarnya ada dua. Ghafuran khobar pertama, rahiman khobar kedua. Jadi mubtada atau kana, isim kana itu mubtada itu kadang mempunyai lebih daripada satu khobar. Jadi khobar itu bisa banyak, tapi kalau mubtada tetap harus satu. Tidak boleh khobarnya satu, mubtadanya banyak, nggak bisa. Kalau mubtadanya satu, khobarnya banyak, boleh. Nah, selain lapad kana, yaitu wa akhwatuha, saudara-saudaranya lapad kana, yang merupakan isim dan menasobkan khobar, mana yaitu antaranya kana wa amsa. Tadi kana contohnya seperti kana Allahu ghafuran rahima. Lapad amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, mazala, manfaka, mafatiha, mabariha, madama. Nah, ini semua adalah antek-anteknya lapad kana, merupakan isi merupakan isim menasabkan khobar. Contoh kana seperti kana Allahu, merupakan isim, mana isimnya Allahu, khobarnya mana ghafuran. Yang mana kana Allahu ghafurun rahima, kalau tidak ada lapad kana tadinya Allahu ghafurun rahimun, karena ada lapad kana dirubah jadi kana Allahu ghafuran rahima. Contoh lapad amsa. Amsa di situ ada di tengahnya seperti amsa Zaidun goniyan. Amsa itu sore-sore. Masuk waktu sore, Zaid goniyan menjadi orang kaya. Amsa fi'il madi naqis mabniun alal fathil muqaddar. Zaidun ismu amsa marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahirah. Goniyan khabaru amsa mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Atau contohnya seperti asbaha albardu syadidan. Asbaha, masuk waktu subuh, dingin itu sangat syadid, sangat dahsyat. Rasa dingin, hawa dingin itu sangat dahsyat ketika asbaha, masuk waktu subuh. Asbaha fi'il madi naqis mabniun al fathil dhahir. Albardu ismu asbaha marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahirah. Syadidan khabaru asbaha mansub wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Sama seperti tadi. Adha al faqihu wari'an. Adha masuk di waktu duha, al faqihu seorang ahli fikih, wari'an menjadi wara'. Wara' itu terjaga dari perbuatan haram dan syubhat. Nah, sama ngirobnya juga sama. Adha fil madinakis mabniun al fathil muqaddar di sini karena adha di belakangnya ada alif. Al faqihu ismu adha marfu wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahirah. Wari'an khabar adha mansub wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Al faqihu ad-dhammatu dhahirah, wari'an al fathatu dhahirah. Contoh dhalla Zaidun shaiman. Dhalla Zaidun shaiman. Ki Zaid menjadi orang yang puasa. Terus bata Zaidun sahiron. Sara as-si'ru rakhison. Ada yang masuk.
Mana tadi? Bata Zaidun sahiron. Bata itu artinya masuk di waktu malam atau menginap. Zaid menginap sahiron menjadi ahli sihir. Soro si'ru rokhison. Soro harga menjadi rokhison, menjadi murah. Harga turun. Sekarang harga kan mahal-mahal ya. Mudah-mudahan cepet turun lagi ya. Soro si'ru, tiba-tiba ada kabar harga murah. Soro si'ru rokhison. Harga menjadi turun, menjadi murah. Rokhis. Cara i'rabnya juga sama semua. Laisa Zaidun qa'iman. Laisa fi'il madhi naqis sama. Laisa Zaidun qa'iman. Zaid itu bukan atau tidak berdiri. Wa mazala juga sama. Mazala Zaidun aliman. Tidak henti-hentinya Zaid itu menjadi orang alim. Wa manfaka, ma'infaka contohnya manfaka amrun jalisan. Tidak henti-hentinya Amr itu duduk. Manfaka, nah tadi mazala ya tadi ya. Yang di atas mazala, ma'infaka, mafati'a, mabariha itu sama artinya. Mafati'a contohnya seperti mafati'a bakrun muhsinan. Tidak henti-hentinya Bakar dia selalu berbuat baik. Mabariha Muhammadun kariman. Tidak henti-hentinya Muhammad itu kariman, orang yang mulia atau dermawan. Madama. Nah, kalau madama beda artinya. Kalau tadi yang 4 itu mazala, mabariha, mafati'a, ma'infaka itu tidak henti-hentinya, selalu intinya. Cuma i'rabnya itu maknya itu disebutnya manafi. Itu ada maknya kan. Mazala, mafatiha, ma'infaka, mabariha. Itu i'rabnya contoh seperti kita ambil satu mazala Zaidun aliman tuh di 81 paling bawah mazala Zaidun harfu nafyin zala fi'lun madi naqis mabniun alal fathi dhahir. Zaidun ismu zala marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Aliman khabaru zala mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Nah, manfaka mafati'a mabariha i'rabnya semua sama yaitu maknya manafi, infaka dan fati'a bariha itu fi'il madi naqis. Beda dengan madama. Madama maknya bukan manafi. Madama contoh seperti mana? Madama Zaidun mutaraddidan ilaika. Oh, lengkapnya apa ini? Madama itu maknya itu bukan manafi. Maknya itu masdariyah dzarfiyah. Contoh seperti di sini la usahibuka. Kok ini la asbahuka, la as sahib. Kok ini kayak terbalik ya? Mungkin ini maksudnya bukan la asbahuka, la usahibuka. Usahibuka. Sahibuka artinya aku tidak akan berteman denganmu. Itu. La usahibuka. Ini yang ada di barisan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barisan ke-7 itu la usahibuka harusnya. La usahibuka. Haknya dulu baru ba. Aku tidak akan berteman dengan kamu. Madama Zaidun mutaraddidan ilaika. Selama Zaid itu suka bolak-balik datang kepada kamu. Jadi madama ini artinya selama. Selama Zaid mutaraddidan ilaika bolak-balik kepada kamu, la ashabuka, aku tidak akan mau bersama kamu gitu. Selama Zaid itu suka ada datang kepadamu, aku tidak akan mau berteman dengan kamu. Nah, itu lapad madama ini ma dzarfiyah masdariyah, dama fi'il madhi naqis.
Mabniun al fathi dhahir. Zaidun ismu dama marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah mutaradidan khabaru madama mansub wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Gitu. Jadi madama itu disebutnya maknya madzorfiyah masdariyah. Jadi bisa ditakwil menjadi masdar juga. La usahibuka madama zaidun mutaroridan ilaika ay la usahibuka muddata dawami taraddudi zaidin ilaika. Gitu. Bisa ditakwil ke masdar. Wama tasarrafa minha. Wama tasarrafa minha. Ini maksudnya apa? Wama tasarrafa minha dan kalimat yang bisa ditasrif daripada kalimat-kalimat yang sudah kita sebutkan tadi. Wama dan apa saja tasarrafa yang bisa ke tasrif minha dari yang sudah kita baca tadi. Jadi dari lafadz kana dan akhwatnya ini, kana dan yang lainnya, asba, amsa, dhalla, bata, zariya, mabariha, mafatiha, ma'infaqa, ini semuanya ini yang bisa ditasrif maka dia tasrifannya juga beramal sebagaimana lafadz kana. Contohnya di sini nahwu kana. Nah, lafadz kana itu ada fiil madi, berarti ada fiil mudhari'nya yakunu, ada fiil amrnya kun. Contohnya nahu kana wa yakunu wa kun, atau masdarnya kaunan, atau isim fa'ilnya kainun. Itu semuanya bisa beramal sebagaimana lafadz kana. Bisa merupakan terhadap isim dan menasabkan kepada khobar. Wa asbaha, selain lafadz kana seperti wa asbaha fi'il madinya, yusbihu fi'il mudhari'nya, asbih fi'il amrnya. Gitu. Jadi semuanya itu yang bisa ditasrif maka tasrifannya beramal sebagaimana lafadz kana, yaitu merupakan isim menasobkan khobar. Contoh di sini kana zaidun qa'iman wa laisa amrun syakhison. Tinggal ganti, bisa diganti kana yakunu zaidun qa'iman, sama yakunu fi'il mudhari'nya beramal seperti lafadz kana. Atau fi'il amr kun qa'iman, asbaha juga beramal. Tapi ada sebagian kalimat-kalimat yang tidak bisa ditasrif seperti lafadz laisa. Laisa ini jamid, tidak ada fi'il mudhari'nya, tidak ada masdarnya, tidak ada yang lain-lainnya, hanya lafadz laisa, tapi dia fi'il, tapi disebutnya fi'il jamid. Fi'il jamid itu tidak ada tasrifannya, hanya ada dia satu fi'il madinya doang. Jadi kalau ada yang bisa ditasrif, bisa ada fi'il mudhari', fi'il amr dan lain-lain, maka itu tasrifannya juga beramal sebagaimana fi'il madinya saja, merupakan isim menasobkan khobar. Wa ma asbaha dzalika, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Wa amma inna wa akhwatuha. Yang kedua yaitu adalah amil yang merubah mubtada khobar, yaitu inna dan akhwatnya. Inna dan saudara-saudaranya. Kebalikan dari pengamalan lafadz kana. Mungkin pembahasan inna wa akhwatuha dan pembahasan dhonna wa akhwatuha insyaallah kalau besok anak kosong, insyaallah besok ada ya, hari apa besok hari